Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laludin Abdurrahman dan Rahmat Hidayatullah. Sini saya akan menjelaskan cara kerja dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik termasuk salah satu aplikasi sederhana di mana merupakan contoh dari adanya hukum Pascal. Seperti namanya, dongkrak ini menggunakan prinsip kerja hidrolik. Dongkrak tipe hidrolik sendiri memiliki dua tabung yang saling menghubungkan dengan memiliki diameter berbeda ukuran. Untuk masing-masing tabung ditutupi dan diisi dengan cairan atau liquid seperti pelumas oli. Saat terjadi pengisapan kecil dan diberi gaya tekanan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak di dalam pompa. Maksudnya, apabila tabung yang memiliki permukaan kecil ditekan ke arah bawah, maka otomatis setiap bagian cairan juga ikut tertekan. Dalam penggunaan untuk keperluan memperbaiki kendaraan, cara kerja dongkrak hidrolik sangat sederhana untuk mengangkat beban. Berupa kendaraan, batang pompa dinaik turunkan dengan menggunakan handle yang tersedia. Ketika batang pompa tersebut naik turun, setiap bagian fluida akan tertekan ke bawah. Tekanan yang dihasilkan oleh tabung pompa dengan permukaan kecil ini diteruskan ke seluruh bagian fluida pada silinder hidrolik. Gaya yang dibutuhkan menekan fluida dalam pompa cukup kecil karena luas permukaan tabungnya kecil, akan tetapi setelah diteruskan ke seluruh bagian cairan, tekanan menjadi amat besar sebab luas permukaan tabungnya lebih besar. Kemudian fluida akan menekan piston yang ada pada silinder hidrolik dengan permukaan lebih luas sehingga piston terdorong ke atas. Dengan tekanan yang besar ini, dongkrak hidrolik mampu mengangkat beban hingga 100 ton. Fungsi dari dongkrak hidrolik: kebanyakan orang mengetahui bahwa dongkrak digunakan sebagai alat untuk melakukan pengganti ban mobil kempes atau bocor. Hal ini ditentukan tidak salah karena memang itulah fungsi utama dongkrak hidrolik yang berhubungan dengan perbaikan mobil. Namun, selain mengganti ban, dongkrak mobil jenis hidrolik juga memiliki banyak kegunaan atau fungsi lainnya. Salah satu fungsi dongkrak hidrolik yakni membantu proses pengecekan mesin pada bagian bawah kendaraan, seperti memasang jackstand untuk memudahkan catalytic converter. Tak hanya itu, dongkrak tipe hidrolik pun dibutuhkan mekanik bengkel kendaraan untuk memeriksa dan memperbaiki masalah yang terjadi pada sistem pengereman. Untuk contoh dongkrak hidrolik yang biasa digunakan ada 3 jenis, yakni dongkrak jembatan, dongkrak botol, dan dongkrak buaya. Cara menggunakan dongkrak hidrolik ini sama, yakni dengan memberi daya tekanan sehingga menghasilkan gaya angkat. Untuk mengangkat beban dengan dongkrak hidrolik, kamu cukup menekan tuas mengunci saat ingin menaikkan kendaraan. Tip menggunakan dongkrak hidrolik dengan benar. Tentukan titik tumpu. Sekarang ini setiap mobil sudah memiliki titik tumpu yang jelas untuk memasangkan dongkrak. Umumnya titik tumpu berada di antara batang gardan, di dekat suspensi, atau pada bagian bawah bagian mobil. Apabila tidak ada, kamu bisa meletakkan dongkrak pada sasis kendaraan untuk penggunaan di belakang dan pada rem ketika digunakan di bagian depan mobil. Untuk mobil yang memiliki rangka monokok, kamu bisa menempatkan tumpuan dongkrak pada sasis. Jangan tempatkan dongkrak di tengah. Tip menggunakan dongkrak hidrolik lainnya yang benar adalah tidak menempatkan dongkrak di bagian tengah, selain berada di bawah jok. Para mobil patut untuk mengetahui lokasi dongkrak, yakni ada di ruangan bagasi atau dekat dengan ban cadangan. Demikian pula dengan cara penggunaan dongkrak, seperti bagaimana mengencangkan atau mengundurkan ulir. Agar tidak salah, kamu bisa mengecek buku panduan untuk lebih jelasnya. Demikian ini kesimpulan penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasannya. Saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.